Bagaimana membentuk pola pikir dan berjiwa sukses. Pola pikir kita atau kadang-kadang disebut dengan paradigma kita adalah jumlah total keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapat, dan pola-pola pikir kita tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, dan bagaimana kehidupan bekerja. Ini adalah saringan yang dengannya kita menafsirkan apa yang kita lihat dan kita alami. Pola pikir Anda membentuk kehidupan Anda dan menarik kepada diri Anda hasil-hasil yang merupakan refleksi dari pola pikir itu. Apa yang Anda percayai akan terjadi dan benar-benar terjadi. Assalamualaikum. Kita mendekati, bereaksi, dan pada kenyataannya menciptakan dunia kita berdasarkan pola pikir individual kita sendiri. Pola pikir kita memberitahu kita bagaimana permainan hidup ini harus dimainkan dan mengatur apakah kita memainkannya secara berhasil atau tidak. Kemungkinan memiliki pola pikir misalnya yang memberitahu kita kehidupan ini sangat keras dan aku harus berjuang hanya sekedar untuk hidup pas-pasan. Atau kita mungkin memiliki pola pikir yang lebih positif, seperti aku punya kemampuan yang hebat dan orang-orang ingin bekerja sama denganku. Ternyata Bapak Ibu, pola pikir adalah magnet yang sangat kuat. Apapun yang diberitahukan pola pikir kita kepada kita adalah apa yang kita tarik, baik kita menyadarinya ataupun tidak. Jika Anda memiliki keyakinan bahwa kehidupan ini sangat keras dan aku harus berjuang hanya sekedar untuk hidup pas-pasan misalnya, Anda tidak perlu menyadari akan keyakinan untuk mengalami perjuangan dalam hidup Anda. Pada kenyataannya, jika Anda ingin melihat apa pola pikir Anda sebenarnya, Anda hanya perlu melihat hidup Anda dan hasil-hasil Anda. Hasil yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita yakini. Jika kita tidak memeriksa pola pikir kita dan bertanya kepada apakah pola pikir kita itu mendukung atau membatasi kita, kita beroperasi secara otomatis. Kita tidak lagi memilih keyakinan dan pola pikir kita, tetapi keyakinan dan pola pikir itu menyebabkan kita menjalani hidup dengan cara tertentu. Kita menciptakan pola pikir kita sendiri. Tetapi pada saat yang sama, pola pikir kita menciptakan diri kita. Jika kita tidak mempertanyakan keyakinan yang menyebutkan bahwa kehidupan ini sulit, misalnya, kita harus berjuang bahkan tanpa mengetahui penyebabnya. Kita semua memiliki keyakinan lama yang tersembunyi. Banyak dari keyakinan itu diperoleh pada masa kanak-kanak dan tidak lagi berguna bagi kita atau mendukung keberhasilan kita.
Ketika Elijah mulai memeriksa otak, memeriksa pola pikirnya, ia menyadari bahwa ia memiliki keyakinan bahwa uang berasal dari kedua orang tua saya. Ketika ia masih kecil dan ingin es krim, mainan ataupun boneka dari orang tuanya, uang berasal. Ketika remaja, dari orang tuanya lah uang tunjangannya berasal. Ketika dewasa, ia sering menemukan dirinya dalam kesulitan finansial dan terpaksa meminjam sejumlah uang kepada kedua orang tuanya. Joel Arthur Baker menulis dalam Paradigma, mengabaikan kekuatan paradigma untuk mempengaruhi pendapat Anda berarti menempatkan diri Anda dalam risiko ketika menjajaki masa depan. Agar mampu membentuk masa depan, Anda harus siap dan mampu mengubah paradigma Anda. Pola pikir menggerakkan perilaku kita. Jika Anda ingin melihat pola pikir Anda sendiri dan keluarga serta teman-teman Anda, cobalah mengadakan permainan kartu dengan keluarga selama liburan. Kemungkinan besar orang-orang akan melakukan di sekeliling meja kartu apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Apakah mereka orang yang bersikap jemu, kompetitif, santai? Apakah mereka ingin menyelamatkan muka atau bersikap tenang? Atau apakah mereka mengambil risiko menyinggung perasaan orang lain agar dapat mengendalikan dan mendominasi? Atau apakah mereka malu-malu atau menguasai bagaimana mereka memandang orang lain akan bertindak terhadap mereka? Apakah beberapa orang berpikir mereka akan dimanfaatkan atau dibuat tampak bodoh? Apakah mereka berpikir orang lain bodoh atau berperilaku buruk? Semua perilaku ini mencerminkan pola pikir tertentu, cara melihat diri sendiri, cara melihat orang lain, dan cara melihat dunia. Kita dapat mempercayai apa yang kita percayai. Dan kita dapat menemukan banyak bukti untuk mendukung keyakinan atau pola pikir apapun yang kita pilih. Jadi kita juga dapat memilih keyakinan yang memperkuat kita dan menggerakkan kita untuk maju. Kita mulai berhasil ketika kita memahami bahwa kita mempunyai sebuah pilihan, karena pada saat itu kita dapat mulai memilih keyakinan yang membawa kita kemana kita ingin pergi. William James, bapak psikologi modern, berkata, yakinlah bahwa hidup Anda berharga, maka keyakinan Anda akan menciptakan faktanya. Agar berhasil, Anda perlu memahami pola pikir Anda. Anda harus membawanya ke tingkat dasar, memperhatikan dengan baik dan melihat apa yang sesuai. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda ubah? Jika tidak, keyakinan Anda tersembunyi dan akan mengendalikan Anda. Bagaimana jika Anda tidak mengetahui pola pikir Anda? Anda tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Jika Anda ingin mengubah hasil-hasil Anda harus mengubah pola pikir. Pergeseran pola pikir berarti berbuah dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain. Dalam ilmu sukses, ini berarti beralih dari satu pola pikir yang menghalangi keberhasilan kepada cara berpikir yang mendorong dan menarik keberhasilan. Ketika menggeser pola pikir Anda berdalih ke sebuah permainan baru dan sepakat aturan baru. Ketika permainan Anda dan aturan berubah, seluruh dunia Anda mulai berubah. Anda mulai mengeluarkan energi yang berbeda, sehingga Anda menarik jenis orang-orang dan situasi yang berbeda dalam kehidupan Anda.
Ketika Anda mentransformasikan pemikiran Anda mentransformasikan dunia Anda. Oliver Wendell Holmes pernah berkata, pikiran manusia yang dibentangkan ke seluruh gagasan baru tidak pernah kembali ke dimensi lama. Banyak orang mengatakan mereka ingin mengubah hidup mereka. Mereka menghindari ceramah, pembicaraan motivasi, atau membuat janji tahun baru. Dan menjadi sangat gembira dengan semua perubahan yang mereka lihat untuk diri mereka sendiri. Atau mereka pergi ke seminar atau membaca buku dan melihat bahwa mereka ingin mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Mereka bahkan mungkin melakukan beberapa perubahan dalam kehidupan dalam beberapa minggu pertama ini. Tapi kemudian energi mereka tampak berkurang. Antusias merosot. Sebelum Anda mengetahui hal itu, mereka kembali ke dalam rutinitas lama mereka. Ya, demikianlah terkait dengan kurikulum merdeka. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.